Alright, halo, assalamualaikum. Nah, saya lagi panen tomat dan ada tomat-tomat yang saya biarin jadi ya terlalu matang di pohon, jadi sampai udah mulai terbelah dan mulai ya, you see that one girls? Okay, nih. Nah ini sengaja saya panen sangat-sangat tua kayak gini nih karena mau saya bijikan kayak gitu. Yang sisanya sih mau dimasak. Hari ini masak chickpea curry. Alright. Nah, ini kebunnya udah mulai kayak jungle kalau kalian lihat. Oke. Ini udah 3,5 bulan. Yang di depan tuh asparagus tuh. Saya tanam dari biji. Itu usianya juga udah berapa ya? Kalau nggak salah 2,5 bulan dia. Ya, something like that. Oke. Saya mau sharing nih tantangan berkebun dengan tanaman yang sudah mulai banyak kayak gini. Ini nih kalau misalnya dibikin jadi greenhouse ukuran 4x4, ini udah 2 kali ukuran greenhouse itu. Jadi kalau nanam di greenhouse ini mungkin greenhouse ukuran 8x8 dan dengan jarak tanam yang padat, tumpang sari kayak gitu. Meskipun nanam di kota ya, kan lahannya juga terbuka, jadi hama itu pasti ada. Terus karena sinar matahari itu juga esensial sekali, jadi ada tanaman-tanaman juga yang gak bakalan bahagia. Karena kalau misalnya kita nanam di kayak balkon gini kan kita gak dapat full sun, meskipun ini ngadap apa ya, sebagian balkon ini menghadap ke barat, tapi saya juga dapat paparan matahari sedikit dari timur, banyak dari utara juga. Kalau dari selatan nggak seberapa banyak. Oke, hama, yes. Hama itu meskipun ini ada di lantai 2 ya, tapi ya setinggi ini kan ada samping tuh. Nah tuh ada pohon mangga, terus di ujung sebelah sana itu ada pohon pisang, terus banyak vegetasi lainnya. Ini perumahan di sini nih, setiap rumahnya itu punya tanaman, rimbun sekali sama tanaman. Meskipun itu rata-rata bukan tanaman pangan sih, tapi tetap aja ya. Terus karena nggak di greenhouse, jadi kontaminasinya juga lumayan menantang. Kalau mau dibilang dibandingin sama nanam di gunung, beda tantangannya. Kalau di kota matahari, kalau hamanya itu hamanya itu kayak terlalu bahagia dia karena nggak punya predator. Nah kalau di gunung, karena ekosistemnya itu lebih lengkap, jadi di sana tuh punya banyak predator, mulai dari ayam ya, terus ladybird, kepik itu banyak sekali, semut itu juga banyak, jadi lumayan bisa balance deh. Tapi emang ada sih tanaman-tanaman yang lebih menantang untuk ditanam di kota daripada tanam di gunung. Misal nih yang menurut saya menantang nih, keluarga brassicas kayak kubis, kol kayak gitu. Kalau kel mah lumayan gampang ditanam di sini. Tuh yang di situ tuh itu salah satu brassicas juga. Itu kayaknya bunga kol deh itu. Saya suka hampir nggak bisa membedakan antara kubis sama bunga kol. Kalau brokoli lumayan bisa ketahuan karena dia agak tinggi. Kalau kubis sama bunga kol itu agak pendek dia. Alright, so yeah. Terus yang lumayan menantang lagi kalau hama di sini kutu putih sih kalau menurut saya. Kalau di kota tuh, kalau saya ngeliatin tomat-tomat saya itu, kalau di gunung nggak seberapa banyak, bukan kutu putih yang di daun tuh yang beralur-alur putih tuh kayak ini nih ada juga nih di keluarga
sawi-sawian, mustard. Nah, itu kan tuh seperti itu. Terus ada juga itu di tomat. Itu juga ada di keluarga cucumber, ketimun-ketimunan. Jadi kalau di kota yang paling gampang selada. Nih usianya sebulan segini, baru saya mulai petik kemarin karena kelupaan. Zakaria bilang gini, Mami, ini sayuranmu nih bisa kasih makan satu restoran nih, banyak banget kayak gini. Aku bilang iyalah, tiap kalau misalnya pas ada bawaan ke farm gitu ya, saya supply juga sayuran-sayuran buat di farm, karena di farm pada bisa dibilang nggak ada adults ya. Ada sih pas lagi ada nenek sekarang di sana, neneknya anak-anak ibu saya. Cuman beliau kan nggak bisa bercocok tanam kayak gitu, jadi anak-anak tuh cuman merawat apa yang ada di sana. Sedikit sih nanam-nanam yang baru, apalagi soalnya ini lagi musim kering, jadi kita nggak bisa watering kecuali yang ada di greenhouse aja kayak gitu. So yeah, let's walk. Lebih enak kalau jalan, right girls? Oke, kita jalan deh. Nah, saya berhenti di sini aja ya kali. Oke. Or maybe I'll just walk. Alright. Nah, di sini kentang saya sudah tumbuh. See that? Itu ada curly kale di sana. Terus habis itu ada itu paprika semua 6. Ada zucchini sedang berbunga. Dan ini ada binahong merambat. Ada, I think this one is peppermint, not mint. Let me smell it. Iya, ini peppermint, bukan mint. Calendula, one of my favorite flowers. Sengaja saya lagi nanam banyak bunga karena ya itu tadi kurang predator, jadi saya harus bukan ngundang predator juga sih, harus deter, istilahnya menghalau hama dengan mengalihkan perhatian. Dan tanaman-tanaman bunga itu kan ada minyak esensial oilnya, itu bikin hama-hama itu ada yang tidak suka seperti itu. Kayak ini basil, ini juga saya tumbuhkan dari benih, dari biji. Ini udah dipanen-panen juga, dia semakin dipanen semakin rimbun tuh. Ini ada chicory, wortel, terus ini kayaknya bunga kol deh. Ada chard, rosemary, di antara selada dan wortel lagi. Terus sini ada ini brokoli deh. Terus have lot of rosella. Ini kakao yang saya tumbuhkan dari biji 2 bulan lalu. Nanti kalau udah musim hujan mau saya bawa ke gunung. Terus ini ada ragula. Terus ini ada red romaine, ada brokoli, ada spinach. Terus ada sawi yang agak berbulu gitu, tapi ini bisa dimakan mentahan juga sih. Nanam kangkung untuk pertama kalinya setelah mungkin lebih dari 1 tahun nggak punya tanaman kangkung karena emang jarang masak. Ini kelebihan benih yang saya udah nggak punya pot lagi, jadi biarin aja dia dulu di situ. Di sebelah sini ada curly kale. Terus ini ada paprika yang usianya kalau nggak salah 3 bulan deh ini. It's big. Ini ada paprika lagi di situ. Ini udah mulai berbuah lagi. Terus ini ada bunga matahari yang sebentar lagi nih mau saya panen. Bijinya sengaja dibiarin kering di situ untuk disimpan. Terus ini ada chard. Saya lupa ini namanya. Ini ada tomat. Lupa ini tomat apa namanya. Soalnya dia agak gede-gede tapi nggak segede tomat sayur. Di situ ada Japanese mustard, terus ada pare. Another arugula, my favorite. Ini krokot lagi nggak saya makan. Terus ini di tengah-tengah sini ini ada
keluarga bawang-bawangan, bawang merah kalau nggak salah ini. Ini ada Russian kale, my favorite, cantik banget dia. Terus di bawah situ ada valerian, and then bayam, cuma punya bayam satu ini, soalnya makannya itu cuma seminggu sekali makan bayam, apa tuh namanya, lentil spaghetti, ada bayamnya. Terus di bawah situ ada garlic, saya buat tumpang sari aja. Terus mau tomato, ini tarragon yang lagi berbunga. Selama nanam tarragon 4 tahun, baru sekarang tarragon saya berbunga. Alright, let me see. Oke, ini mau saya simpan nih, ini kayaknya udah cukup kering. Hari ini saving seeds, see that? Jadi saya mau nyoba juga untuk saya semai. Sini ada bawang pre, terus ini ada, ini kayaknya brokoli deh, ini spearmint, terus ini gambas, luva. I don't know how big it will get. Kalau di farm sih dia tingginya mungkin cuman sekitar 3 meteran deh, 3-4 meter. Tapi ini mau saya just let it go through the trailing. Terus sini ada serai, this one is serai wangi. Terus tomat, asparagusnya ini udah mulai bahagia, dia habis dipindah dari tempat seedling. Tomato again. Terus ini ada walo, apa sih namanya, belewah tapi yang kecil. Terus di sini ada kacang panjang sama buncis bercampur jadi satu. Saya makan itu hampir tiap hari, suka banget. This one is selada apa tuh, seriusan lupa. More paprika, more tomato. Ini juga lagi I let it grow to seeds. Jadi tanaman itu setiap nanam, periode nanam gitu, saya selalu nyisain tanaman yang kelihatannya dia paling sehat untuk jadi benih lagi, jadi disimpan untuk musim tanam berikutnya. Situ ada Japanese mustard yang kecil-kecil itu, sambil yang lainnya ini menua dan dipanen. Di sini lagi ada cacao seeds. Ini rosella udah waktunya dipanen sih. This one is another kale. Selada. Lupa nih, lettuce yang apa nih. Beautiful. Ini juga saya nunggu untuk dipanen bijinya. Beautiful. Terus ini ada banyak benih-benih baru yang saya tanam 4 harian yang lalu. Udah it grows again. Jadi kurang lebih setiap 10 harian sekali sih saya nanam lagi, jadi selalu punya supply makanan. Alright, dan itu kudu konsisten tuh, jangan nanam aja terus habis itu panen nggak tega, soalnya cantik-cantik tanamannya, terus habis itu lupa untuk nyemai lagi, jadi ada jeda untuk nggak punya makanan, bahaya tuh. Bayangin kalau kita bergantung ke usaha kita sendiri, nggak bergantung ke melijan atau tukang sayur atau ke pasar. So yeah, imagine that. Kalau ini kayaknya kubis ya ini. We'll see. Untuk teman-teman yang expert in growing food, and I think you will know what this is. Oke, ini ada garlic di antara kale, terus ini ada spinach yang saya nunggu bijinya benar-benar kering, tanamannya selesai bertugas. And more tomato, terus ini paprika. Ini satu pot ini ada 4 tanaman, dia bisa sampai 4 tanaman. Okay, and then more tomatoes all the way there. Terus sini ada oregano. Ini oregano nih, aduh, oregano tuh susah sekali. Saya baru pertama kalinya sejak nyoba 7 tahun yang lalu, benih saya tuh bunga terus rempah gitu, yang dari luar yang bisa saya semai, maksudnya bisa germinate, bisa tumbuh dari biji. Hebat kan. Usahanya apa bego banget sayanya. Ada kentang di situ,
kentangnya itu nanti saingan sama carrot, but we'll see. Di sini ada bunga-bunga, terus yang itu tuh yang lucu-lucu nih bentuknya. This one is German chamomile yang saya semai dari biji juga nih. Terus ada lavender also, mau paprika, itu dinokill. Nah, that's chocolate mint. This is just mixed. And this one I also wait for it to flower. That one dandelion, terus sambung nyawa, terus kelor. Nah, itu kan yang saya bilang tuh, ini apa namanya, bulunya kelor, bulu ulatnya tuh persis warnanya sama ini. Kalau nggak jeli tuh nggak kelihatan, dan dia kalau jam begini bakal sembunyi. Sudah saya tadi kesininya tuh masih jam 5:04, jadi masih kelihatan. Itu sorry, yang tadi itu ya, this one is dandelion. Nunggu untuk dia berbunga, terus saya simpan benihnya untuk saya tanam lagi. Zucchini, yes. And you wanna have a look at sneak peek of my office? See? Alright, so yeah, segini aja update berkebunnya 3,5 bulan. Kayaknya saya harus ke ini deh, harus ke pasar bunga lagi untuk beli pot, karena udah gak punya pot sama sekali. Dan tanah kompos belum jadi yang di Green Mami Shop itu, dan itu sudah orang Manado bilang tangka mati. Tangka mati itu gak boleh diambil, udah dikuasai sama GMS, karena mereka yang di GMS sana, mereka nanam sedikit sayuran, banyakan rempah yang kita pakai sendiri untuk yang apa namanya, nggak banyak dipakai tapi butuhnya hampir setiap hari. Jadi we just pick it from the garden and make it into products. How cool that is. Alright, so segitu dulu ya girls, saya mau nerusin panen tomat. Ini ntar mau masak what you call that, chickpea curry. Ini gimana nih, saya pegang terus sambil kalian bisa lihat. Let me see. This is not easy. This is stupid way of showing you how I harvest. Alright, but I'll let you enjoy what I enjoy as well. Semoga HP saya nggak jatuh. Okay. Alright. Okay. Last one. Please don't fall. Please don't fall to the other side. Please don't fall to the other side. Alright. Okay. Alright, makasih udah gardening bersama saya hari ini. Jangan lupa tag saya ya kalau kalian berkebun juga. Alright, assalamualaikum.